Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala alaihi ssalatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Anak-anakku sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, dan mudah-mudahan segala urusan kita, urusan menuntut ilmu, segala urusan yang ada di pondok pesantren ini, segala urusan keluarga kita, orang-orang tua kita, dan semua guru-guru yang ada di pondok pesantren Nurul Ilmi ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dan kita sebutkan tadi mudah-mudahan diluaskan dan diberkahi oleh Allah rezeki yang didapat. Dan kepada semua santri, semua guru-guru dan siapapun stakeholder dan yang terlibat di pesantren ini secara langsung dan tidak langsung, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan lahir dan batin, penyakit yang diderita jika diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit diangkat dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Bertawasul dengan membaca Fatihah ini kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikiran dan waktunya untuk kemaslahatan pondok pesantren Nurul Ilmi ini. Kita berharap mudah-mudahan khususnya mereka-mereka yang telah meninggal dunia, kita doakan ya Allah, terima semua kebaikan amal soleh yang dilakukan selama hidup mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa, kesalahan dan kekhilafan selama hidup mereka ya Allah. Luangkan dalam kubur, luaskan dalam kubur mereka masing-masing ya Allah, dan masukkan mereka semua ke dalam surga-Mu ya Allah. Dan juga kepada diri kita, orang tua kita, atau siapapun yang kita sebutkan tadi yang masih hidup ya Allah, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, angkat dan sembuhkan penyakit yang diderita. Yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan hidup ya Allah, berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia menurut Engkau ya Allah. Ya Allah, luaskan dan berkahi rezeki yang Kau berikan kepada kami semua, kepada guru-guru kami, kepada siapapun yang kita sebutkan tadi ya Allah yang masih hidup. Luaskan dan berkahi rezeki yang Kau berikan kepada mereka, sehingga menjadi rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan seluruh santri pondok pesantren Nurul Ilmi ini, dan juga khusus juga para alumninya ya Allah, jadikan mereka semua anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat beribadah kepadamu ya Allah, yang berbakti kepada orang tua mereka ya Allah, yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa ya Allah. Luaskan dan berkahi rezeki yang Kau berikan kepada mereka semua ya Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, kalian boleh tulis ya.
Nanti dijelaskan secara terperinci satu persatu, ya, satu persatu, yaitu tentang kiat sukses belajar di pondok pesantren. Ya, apa? Kiat sukses belajar di pondok pesantren. Gini ya anak-anakku sekalian, dengerin, ya, dengerin kiat sukses belajar di pondok pesantren. Belajar di pondok pesantren, ya, dengerin, belajar di pondok pesantren itu bukan hanya sekedar, ya, menuntut ilmu, bukan hanya sekedar menuntut ilmu. Belajar di pondok pesantren itu, kalau bukan hanya sekedar menuntut ilmu apa? Ya, kalau bukan hanya sekedar menuntut ilmu, kalau begitu belajar di pondok pesantren itu seperti apa? Nah, belajar di pondok pesantren itu sekalipun adalah memang khususnya, ya, artinya menuntut ilmu, tapi ternyata di pondok pesantren itu belajar bukan hanya sekedar menuntut ilmu. Ada hal-hal yang juga tidak kalah pentingnya. Ada hal-hal yang tidak kalah pentingnya ketika seseorang belajar di pondok pesantren. Nah, pertanyaannya, apa saja hal-hal yang tidak kalah pentingnya ketika seseorang masuk pondok pesantren? Ya. Kita tahu belajar di pondok pesantren itu bukan hanya sekedar, ya, bukan hanya sekedar, dengarkan ya, jadi belajar di pondok pesantren itu bukan hanya sekedar menuntut ilmu, tapi yang tidak kalah pentingnya belajar di pondok pesantren adalah kalau Anda mau tulis silahkan, ya, perjalanan rohani sekaligus intelektual. Sekali lagi, belajar di pesantren itu adalah perjalanan rohani sekaligus perjalanan intelektual. Jadi dua hal yang harus menonjol dalam pendidikan di pesantren tadi. Satu, ya, perjalanan rohani santri tersebut. Yang kedua, sekaligus di dalam perjalanan rohani itu ada perjalanan intelektualnya. Nah, ini yang harus Anda tahu. Jadi dua-duanya ini harus wujud sekaligus dalam kehidupan santri. Nah, apa? Perjalanan apa? Perjalanan rohani, dan kedua sekaligus di dalamnya harus ada perjalanan intelektual. Nah, titik. Makanya menuntut ilmu di pesantren bukan hanya soal kecerdasan. Pikirkan. Makanya menuntut ilmu di pesantren bukan hanya sekedar kecerdasan. Jadi makanya belajar di pondok pesantren bukan hanya soal kecerdasan, tetapi juga adab. Buka kurung, akhlak mulia, tutup kurung. Tetapi juga adab. Atau buka kurung, akhlak mulia, tutup kurung, kesabaran dan keikhlasan. Nah, di dalam belajar di pesantren itu harus modal sabar, dan juga harus ada keikhlasan. Nah, ini yang anak santri bahkan kadang-kadang sudah mau tamat kelas 6 pun masih nggak ngerti.
hakikat belajar di pesantren itu apa. Jadi belajar di pesantren itu menuntut ilmu. Di pesantren itu adalah perjalanan rohani sekaligus di situ ada pelajaran perjalanan intelektual. Di mana batin kita, hati kita, ibadah kita baik dan bukan hanya sekedar ibadahnya baik, tapi intelektualnya pun baik, ilmunya baik. Makanya di Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini kalian tahu kan tuh, ya. Ada kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani yang rutinan, ya. Ada yang harian, ada yang mingguan, bahkan ada yang tahunan. Nah, yang harian kalian tahu, yang setiap hari ya kalian lakukan beribadah, ya. Juga diajarkan setelah sholat itu zikir. Ya, bahkan diajarkan sebelum sholat pun ada baca zikir-zikir tentu, misalnya sholawat kamilah. Misalnya ada yang mingguan, apa yang mingguan? Misalnya baca Yasin, apalagi baca burdah, apalagi apa? Maulid, ya. Ada yang bersifat bulanan. Nah, ini belum lagi nih. Kita ada zikir istighosah bulanan ya. Nah, ada yang bersifat tahunan, apa? Peringatan Maulid secara ya kan lah. Banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin yang mengasah apa kita? Rohani kita. Bahkan anak-anakku sekalian di kelas 6 dengerin, di kelas 6 nanti kalian belajar ilmu tasawuf, ya. Belajar tasawuf. Kitabnya kita baca kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dengerin. Abi kebetulan dengan Umi, subhanallah, alhamdulillah sudah pernah ziarah ke makam ya Ibnu Athaillah As-Sakandari ini di Mesir, di Kairo, ya. Alhamdulillah. Juga Abi sama Umi juga pernah ziarah 2 kali di makamnya Al-Busiri, ya, penulis Burdah itu di Iskandaria, di kota Mesir, di negara Mesir. Alhamdulillah juga pernah ke makamnya Imam Syafi'i, ya, itu di Mesir juga. Ada di situ Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, dan banyak lagi. Alhamdulillah. Jadi pendidikan di pesantren itu adalah apa tadi? Halo? Pendidikan pesantren adalah perjalanan rohani seorang santri. Dan sekaligus di situ ada perjalanan intelektual. Nah, makanya kalian di sini belajarnya itu ilmu macam-macam, ya, ilmu macam-macam. Ada ilmu umum, ada ilmu agama. Walaupun memang namanya pesantren, yang paling banyak kurikulumnya ya kurikulum agama. Itu jauh harus lebih menonjol. Tapi bukan berarti kalian tidak belajar pelajaran-pelajaran selain ilmu agama. Dan alhamdulillah kakak-kakak kelas kalian pun yang sudah alumni, alhamdulillah melanjutkan belajarnya pun bukan di jurusan agama saja. Alhamdulillah ya. Selain kalian di agama, ada yang sudah ke Mesir, ada yang sudah ke Yaman, ada yang sudah ke Libya, ada yang sudah ke Maroko ya. Ada yang sudah ke Yordania, anak-anak Nurul Ilmi, alhamdulillah ya. Dan alhamdulillah juga ada yang sudah ke UI tahun lalu, ada yang sudah ke ITB, Institut Teknologi Bandung, ada yang sudah ke UNJ, Universitas Negeri Jakarta, dan macam-macam. Ada Politeknik Jakarta, ya, ngambil jurusannya pun bukan cuma jurusan agama. Kalau UIN Jakarta, UIN Serang, macam-macam sudah, UIN Cirebon, UIN Jogja ada, dan banyak lagi kampus-kampus yang lain.
Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqullah. Abi tanya kepada alumni-alumni kakak kelas kalian, ya, baik yang belajar agama maupun yang belajar ilmu bukan ilmu agama, alhamdulillah mereka bisa mengikuti, ya, bagi yang di agama. Nah, ditanya IP mereka pun banyak yang tinggi-tinggi, bahkan banyak yang dapat beasiswa. Nah, maka tolong, ya, tolong yang dari sekarang kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, kelas 11, ya, tolong belajar yang rajin. Kalau bisa kalian tamat di pondok ini kuliah, kalau bisa usahakan semaksimal mungkin kuliahnya dapat beasiswa supaya orang tua terbantu. Dan sekarang banyak peluang, ya, banyak peluang sekarang. Makanya sekarang ini alhamdulillah mulai tahun lalu kan kalian tahu, bagi yang mau kan ada ekstrakurikuler bahasa Jepang. Bahkan ada kegiatan-kegiatan yaitu pelatihan tentang ekonomi syariah. Alhamdulillah, ya, subhanallah. Jadi perjalanan di pesantren itu perjalanan hidup seseorang, ya, perjalanan rohaninya dan sekaligus perjalanan intelektualnya. Keterampilan pun, ya, subhanallah, Abi bersyukur bahwa baru kemarin kalian Spartan, ya, pramuka, betul, alhamdulillah. Itu dalam pendidikan pramuka tuh banyak sekali itu yang berguna untuk masa depan kalian. Kalian diajarkan bagaimana bekerja secara tim, betul? Kalian diajarkan bagaimana punya percaya diri yang tinggi, betul? Kalian diajarkan bagaimana menyelesaikan persoalan kalau terjadi dalam perjalanan hidup, ya kan? Diajarkan keterampilan bagaimana menyelesaikan persoalan hidup, bukan dikit-dikit pak, maaf, anak mami, anak papi, ya. Ya. Bukan menjadi anak papi, anak mami, tapi anak yang mandiri. Betul nggak? Di pesantren kalian diajarkan supaya menjadi orang yang mandiri. Dengerin, siapa sih yang nggak sayang, ya, kepada anaknya? Siapa sih orang tua yang nggak sayang sama anaknya? Nggak ada. Siapa sih orang tua yang tidak sayang sama anaknya? Insya Allah hampir semua orang tua, apalagi ibu, itu sayang betul kepada anaknya. Dan siapa sih anak, ya, yang nggak kangen sama orang tua, yang nggak sayang sama orang tua? Kita semua sayang sama orang tua kita. Tapi bagaimanapun cinta dan sayangnya orang tua kepada anak, bagaimanapun sayangnya anak kepada orang tua, selama hidup di dunia itu sementara. Betul nggak? Sementara. Suatu saat anak harus siap berpisah dengan orang tuanya. Walaupun bisa jadi ketika orang tuanya meninggalkan dia masih kecil, belum siap mungkin secara mental, tapi itulah kenyataan hidup yang harus dihadapi. Ya, itulah kenyataan hidup yang harus dihadapi. Maka mental kalian dilatih di pesantren ini, rohani kalian dilatih di pesantren ini, intelektual kalian dilatih di pondok pesantren Nurul Ilmi ini. Alhamdulillah. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Karena menuntut ilmu di pondok pesantren adalah perjalanan rohani sekaligus intelektual, ya. Juga belajar atau menuntut ilmu di pesantren ini bukan hanya soal kecerdasan. Ya. Kecerdasan yes, IQ hebat yes, perlu.
Tapi bukan hanya kecerdasan, terutama bukan hanya kecerdasan intelektual. Dengerin, kalian boleh tulis ya. Kecerdasan apa yang diperlukan dalam hidup manusia? Satu, kecerdasan intelektual yang disebut IQ, intellectual quotient. Ya. Jangan jadi orang yang tulalit. Tahu nggak tulalit? Apa tulalit? Kagak nyambung. Tahu nggak nyambung? Jaka sembung naik ojek nggak nyambung, jack. Orang ngomong apa dia pahami apa. Oke, dah. Jadi perlu enggak manusia mempunyai kecerdasan intelektual? Perlu. Tapi ada kecerdasan yang kedua namanya ya EQ, emotional quotient. Emotional quotient. Apa itu emotional quotient? Kecerdasan emosi. Orang nggak cukup cuman pinter secara IQ-nya, tapi juga ya orang nggak cukup hanya cerdas IQ-nya, tapi juga emosinya cerdas. Bagaimana menghadapi persoalan, tidak gampang panik. Itu perlu. Bagaimana menghadapi persoalan, emosinya itu terkendali, tidak meledak-ledak, marah nggak jelas. Apa jadi banting? Astagfirullahaladzim. Apa jadi banting, dirusak. Bagaimanapun mungkin dia sedang marah, dia harus pandai untuk mengendalikan emosinya. Dengerin anak-anakku. Kalian bagaimanapun namanya manusia, kalau tidak ada marah, bukan manusia normal itu. Manusia normal itu memang ada marah pada dirinya. Tapi ketika dia marah, dia pandai mengendalikan emosinya. Pun bisa jadi ketika dia sedih. Halo? Ketika sedih pun dia harus pandai mengendalikan emosi sedihnya. Dengerin. Ini namanya emotional quotient. Kecerdasan emosi. Gimana contohnya orang yang cerdas emosinya ketika bahagia, ketika mendapatkan nikmat, ketika sukses dalam menggapai cita-cita. Nah, ini anak-anak kelas 12 nih. Ada kelas 12. Nih, nanti ketika wisuda tanggal 16, wah, tinggal 15 hari lagi anak kelas 6 di sini. Dah. Nanti ketika Anda wisuda dinyatakan lulus, apalagi yang dapat nilai-nilainya bagus, dapat dikatakan lulus, itu gembira, euforianya bergembira silahkan, tidak salah, tapi jangan sampai Anda karena gembira tidak pandai mengendalikan emosi gembira Anda. Banyak orang yang tidak pandai mengendalikan emosi gembiranya. Euforia. Apa euforia? Bersenang-senang, bergembira tanpa kendali. Bahkan sampai ada yang bergembira karena sukses justru dirayakan dengan dosa maksiat dan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Nauzubillah min. Banyak nggak yang model begini? Banyak. Itu namanya orang yang tidak cerdas. Makanya itu kecerdasan ketiga ada yang disebut spiritual quotient. Kecerdasan spiritual. Tulis, jangan bengong aja. Kecerdasan yang pertama, kecerdasan apa? Intellectual quotient.
intellectual question. Kecerdasan intelektual. Kecerdasan kedua apa? Emotional question. Kecerdasan emosi. Kecerdasan ketiga apa? Spiritual question. Kecerdasan spiritual. IQ, ya, bahasa Inggrisnya IQ, EQ, ya. Kemudian SQ, yang keempat SSQ. S-nya 2, SSQ, soft skill question. Soft skill question. Apa? Soft skill question. Apa sih soft skill question itu? Ini nggak kalah penting loh. Ya, dengerin. Soft skill question. Nah, tulis. Soft skill question adalah kecerdasan soft skill question adalah kecerdasan yang berbentuk atribut kepribadian. Soft skill question adalah SSQ, atribut, yes, apa? Atribut kepribadian, koma, kemampuan sosial, koma, kemampuan sosial, koma, dan komunikasi yang menentukan cara seseorang. Abi ulangi, soft skill question adalah atribut kepribadian, koma, kemampuan sosial, koma, dan komunikasi yang menentukan cara seseorang, ya, yang menentukan cara seseorang berinteraksi dan bekerja, baik secara mandiri maupun secara tim. Baik secara mandiri maupun secara tim. Kami ulangi, soft skill question adalah atribut kepribadian, koma, kemampuan sosial, koma, dan komunikasi yang menentukan cara seseorang berinteraksi dan bekerja, baik mandiri maupun secara tim. Titik, garis baru. Kalau ada hal yang memang kita nggak suka, jangan dipotong di tengah jalan, betul nggak? Halo. Kalau ada hal yang kurang pas menurut kita, jangan dipotong di tengah jalan. Apalagi, oh nggak begitu, nggak bener itu. Wah, langsung nggak. Anak-anakku sekalian, orang yang pandai komunikasi biasanya lebih sukses di masyarakat. Ini Abi kasih contoh soft skill question, ya, soft skill question.
Ya maaf, tahadus bin nikmah anak-anakku sekalian. Abi mungkin kalau nggak pandai berkomunikasi dengan orang-orang yang khususnya, dengerin, ya khususnya membantu pesantren. Abi dari mana ngebangun pesantren ini? Kalau nggak pandai berkomunikasi dengan orang-orang tertentu, ya gimana? Nggak bisa. Alhamdulillah tahadus bin nikmah. Dari tahun 2000 sampai sekarang, Abi itu khutbah Jumat setahun tuh nggak ada yang kosong kalau mau itu. Nggak pernah kosong, tiap Jumat. Dimanapun. Kalau nggak pandai berkomunikasi dengan orang, sekali orang undang juga ada selesai. Ada Abi ceramah itu hampir 30 tahun satu masjid itu. Bukan cuma satu masjid, lebih dari 2-3 masjid. Udah 30 tahun Abi taklim di situ. Alhamdulillah sampai saat ini masih. Coba kalau kita nggak pandai komunikasi, sekali sampai di situ orang udah apa? Orang udah apa? Apalagi taklim-taklim. Apalagi taklim-taklim hari Ahad, malam Senin, malam Sabtu. Dan komunikasi dengan teman-teman alhamdulillah nggak putus. Baik teman dulu waktu di pesantren, baik teman dulu waktu kuliah di Madinah, baik teman dulu waktu kuliah di Malaysia. Dan alhamdulillah pertama kali Nurul Ilmi ini dibangun, ya. Nurul Ilmi dibangun, termasuk masjid ini, bangun masjid ini kalau kalian tahu, Abi dapat karena pandai berkomunikasi dengan alumni teman alumni kuliah di waktu di pesantren dulu. Padahal Abi tamat pesantren itu tahun 1984. Udah 40 tahun yang lalu. Ya, bahkan lebih 41 tahun yang lalu Abi tamat pesantren. Tapi alhamdulillah hubungan komunikasi dengan teman-teman di pesantren itu masih terjalin. Karena kita nggak ego, karena kita nggak merasa pinter, kita nggak merasa hebat. Dengerin, dengerin, susah banget. Jadi kalian tuh harus pintar berkomunikasi gitu loh. Termasuk tuh ngebangun Abu Bakar di depan di atas itu tahun 2012. Itu ngebangun kelas dan masjid Abu Bakar semua itu satu orang yang ngebantu itu waktu itu. Karena pandai berkomunikasi itu dengan teman alumni waktu di kampus dulu di Madinah. Jadi kalian harus pandai berkomunikasi anak-anakku sekalian. Bukan cuma pintar ilmunya. Nah, gimana cara berkomunikasi? Kalau ngomong jangan sok pinter. Kalau ngomong walaupun kita sudah tahu orang ngomong, kita tetap dengerin, hormati orang yang ngomong itu. Jangan pinter ngebantah mulu. Oh nggak benar itu, yang benar begini. Padahal dia juga belum tentu benar. Dengerin anak-anakku sekalian. Abi kalau diundang ceramah apalah misalnya. Mau tabligh akbar, mau maulid, mau apa. Abi tuh berusaha datang kalau bisa sebelum acara ceramahnya mulai. Kalau Abi diminta untuk ceramah yang kedua, kalau penceramahnya 2 orang, itu penceramah yang pertama Abi dengerin, sambil kalau boleh bawa catatan. Kalau sekarang catatan nggak mesti bawa buku, pakai handphone bisa. Abi dengerin ceramahnya. Apa? Kalau bisa ceramah Abi yang kedua melanjutkan tema dari penceramah pertama. Kalau Abi penceramah pertama, Abi itu nggak pulang langsung, dengerin sampai habis acara itu. Kenapa? Karena insya Allah dari penceramah selanjutnya kita juga akan belajar dan banyak dapat ilmu. Jangan sok tahu, jangan sok pinter. Lagi acara begini aja Anda ngobrol. Itu namanya Anda tidak pandai berkomunikasi. Harus pandai berkomunikasi supaya keintelektualan Anda bertambah. Supaya ilmu bertambah, pengalaman bertambah. Jangan sok pinter jadi orang. Maaf.
Santri-santri yang pernah Abi mengajar mereka, yang jadi profesor bukan 1-2 orang. Yang sekarang sudah jadi profesor. Yang Abi kebetulan tahadus bin nikmah, bukan untuk sombong. Yang ketika dia dulu pernah Abi mengajar mereka, yang jadi profesor sudah berapa orang? Itu kan dulu Abi kebetulan tidak lebih dahulu sama dia tamat dan Abi sempat mengajar. Kalau sekarang banyak Abi harus belajar dari mereka kalau sedang bertemu dengan mereka. Banyak pengalaman yang Abi harus dapat dari mereka walaupun dulu mereka pernah belajar dengan Abi. Bahkan usia jauh lebih tua Abi dari mereka, tapi Abi tetap hargai dan hormati mereka. Karena bagaimanapun siapa orang yang tidak suka kalau kita menghargai dan menghormati dia, apalagi kalau dia sedang berbicara. Pandai? Paham? Hei, paham? Jangan kalau ada orang belajar tidur. Orang sedang ceramah, kamu tidur, berisik. Itu namanya intelektual Anda tidak cerdas. Emosi Anda tidak cerdas. Anda tidak mempunyai SSQ, soft skill question. Dengerin. Jadi pandai berkomunikasi. Kita kalau seandainya kepada orang yang lebih tua bagaimana ngomongnya, kita kepada orang yang sebaya gimana bicaranya, kita sebagai orang yang mungkin ini orang bisa jadi ya secara materi dia di atas kita, secara materi dia di bawah kita, secara ilmu dan pengalaman kita jauh di bawah mereka. Itu harus pandai menyesuaikan diri. Ketika melihat orang yang mungkin secara ilmu, secara materi di bawah kita, kita nggak boleh sombong, tetap rendah hati. Kepada orang yang mungkin sombong, kurang ajar, kita juga ya tidak boleh gampang emosi. Kendalikan. Jadi kecerdasan itu ada intellectual question, kecerdasan intelektual. Kedua, emotional question, kecerdasan emosi. Ketiga, spiritual question, kecerdasan spiritual. Keempat, SSQ, soft skill question. Ya. Orang yang soft skill question itu tadi pandai menyesuaikan diri, pandai berkomunikasi, pandai bekerja sama dengan tim. Tahu nggak kerja sama dengan tim? Anda di tempat kerja ada satu bagian, ya, ada satu bagian yang ditugaskan untuk bekerja di tempat itu macam-macam. Ada yang jadi ketuanya, ya kan toh? Ada yang jadi sekretarisnya, ada yang jadi bendaharanya, betul nggak? Ada yang menjadi operasionalnya, ada yang menjadi mungkin bagian komunikasinya atau humasnya, hubungan masyarakatnya. Jangan kita ego, merasa paling pinter sendiri, merasa paling hebat sendiri, merasa paling tahu sendiri. Orang yang merasa hebat, yang merasa dirinya pinter, itu sebetulnya orang bodoh. Bukan saya, Abi yang bilang, man qala alimun fahuwa jahilun. Ulangi, man qala alimun fahuwa jahilun. Sekali lagi, man qala alimun fahuwa jahilun. Barang siapa yang berkata dirinya sudah pintar, itu sebetulnya orang bodoh. Ya, fahim tum. Nah, oke. Ya, soft skill question itu isinya pandai berkomunikasi, satu. Kedua, pandai bekerja sama secara tim, itu dua. Kamu tulis. Catat, kan kamu belajar dalam mahfuzat al ilmu saidun wal kitabatu qaiduhu.
qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah faminal hamaqati antasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiki toliqatan. Itu Abi belajar mahfuzat itu tahun 78 itu. 79 masih ingat sampai sekarang. Al-alimu kabirun wa in kana hadasan wal jahilu sogirun wa in kana syaikhun ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman wa laisa akhu ilmin kaman huwa jahilun. Itu tahun 79 Habib belajar itu. Masih hafal kamu baru kelas 6 aja disuruh ngapalin mahfuzat, kelas 2 udah banyak yang lupa. Nggak ngerti saya. Dah, apalagi soft skill itu kecerdasan soft skill, apalagi tadi pandai berkomunikasi, pandai bekerja sama tim. Dengerin, pandai melakukan pemecahan masalah. Ya. Jadi mempunyai problem solving. Artinya ketika ada masalah, ketika ada problem, ada aja idenya kreatif dalam mencari solusi. Ya, idenya ada aja kreatif dalam mencari solusi. Anda harus menjadi orang seperti itu, wahai anak-anakku sekalian. Bukan orang yang dikit-dikit pa, anak mami, anak papi, ya. Jadi harus kreatif, pandai mencari jalan keluar ketika terjadi masalah. Paham? Nih, kalau kalian nggak percaya tanya sama Ibu Abi, tanya. Masih hidup sekarang tuh. Habis sejak tamat pesantren, sepeser pun belum pernah minta duit sama orang tua. Sepeser pun minta duit sama orang tua nggak pernah. Sejak tamat pesantren. Dari umur Abi 18 tahun. Gak pernah minta duit sepeser pun. Mau ngapain semua sendiri. Bahkan waktu di pesantren pun, waktu libur di pesantren, itu Abi gunakan untuk, gak ada tuh main-main tidur mulu waktu libur, gak ada. Dengerin, bantu orang tua. Bahkan waktu Abi kecil, ke pasar itu beli sayur, beli apa, beli ikan, beli bawang, beli cabai, beli tomat tuh Abi yang ke pasar. Bahkan belajar masak. Sekarang yang namanya bikin nasi goreng bisa Abi. Maaf, nasi goreng yang lumayan enak lah. Bikin sayur yang namanya tumis-tumis mah gampang. Sampai bikin gulai, bagaimana goreng ikan supaya mateng. Tidak cuma di luar doang kelihatannya matang, di dalamnya masih mentah. Itu gimana caranya bisa. Bahkan ikan asin itu bagaimana cara menghilangkan asinnya yang ada di ikan itu bisa sampai sekarang. Dengerin. Bisa. Ikan asin tuh gimana cara ngilangin asinnya? Bisa. Nggak sulit. Ikan asin kalau mau hilang asinnya direndam dulu dengan air panas. Kasih garam sedikit, taruh kertas HPS, jangan kertas koran yang ada tulisan karena itu kimia. Rendam, biarkan aja dulu 1 jam. Apa gunanya garam sedikit untuk memancing garam yang ada di dalam di ikan tersebut? Pakai air panas, kemudian kasih, sudah biarkan aja sampai dingin. 1 jam sudah nggak asin lagi itu ikan. Gimana cara? Dengerin deh, kalau masak supaya tidak angus itu yang namanya ikan, gimana caranya? Gampang. Api kompor itu jangan ada merah, kasih biru. Gimana kalau masak daging itu supaya, maaf, tidak keras? Gampang. Dengerin, dengerin. Supaya masak daging tuh, masak gulai itu nggak keras, gampang. Bumbunya dimatengin dulu supaya mendidih-didih. Udah bumbu mendidih, air ya kompornya biru, masukin baru belakangan dagingnya. Insya Allah 1/2 jam mateng itu daging.
Ini enggak, masak gulai, masak daging, dagingnya dari awal udah direndam sampai kompor gas itu gas sampai 3 habis, nggak bakal empuk itu daging. Makin lama makin keras karena salah cara masaknya. Abi pelajari model begitu. Jadi Anda tuh harus punya soft skill. Jadi dimanapun bisa hidup. Jangan jadi orang bergantung aja sama orang tua. Paham? Makanya belajar di pesantren itu cuman bukan kecerdasan IQ, bukan kecerdasan intelektual saja. Iya, kecerdasan intelektual diperlukan. Justru yang banyak sukses di masyarakat orang-orang walaupun kecerdasan intelektualnya biasa-biasa saja ketika belajar, tapi kecerdasan emosinya, kecerdasan spiritualnya, kecerdasan yang namanya SSQ-nya, soft skill question-nya, itu justru banyak yang lebih sukses ketika terjun di masyarakat. Maka di pesantren inilah tempat Anda melatih kecerdasan-kecerdasan, bukan hanya kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual dimanapun Anda bisa belajar di lembaga-lembaga pendidikan. Tapi kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, kecerdasan yang Abi bilang tadi soft skill question, itu paling gampang dipelajari di pesantren. Maka anak-anak yang betul-betul punya kecerdasan intelektual, punya kecerdasan emosi, punya kecerdasan spiritual, apalagi punya kecerdasan Abi bilang tadi soft skill question, itu banyak di masyarakat yang sukses. Abi ngomong, maaf, ini apa adanya. Abi senang dan bahagia, Umi bahagia, guru-guru bahagia kalau melihat masa depan Anda sukses. Ini kunci-kunci sukses. Maka Anda diberikan oleh Allah cerdas intelektualnya, alhamdulillah. Anda diberikan oleh Allah kecerdasan intelektualnya kayaknya pas-pasan, alhamdulillah. Yang penting jangan malas. Tapi kecerdasan orang sukses di masyarakat tidak hanya kecerdasan IQ-nya, dengerin. Orang sukses di masyarakat bukan hanya kecerdasan IQ-nya. Betul, kecerdasan IQ intelektual dibutuhkan, tapi kecerdasan emosi juga tidak kalah penting. Apa itu kecerdasan emosi? Bagaimana dia pandai mengendalikan emosinya. Ketika bahagia tidak sampai lupa diri, ketika sedih tidak sampai berputus asa. Ketika panik pun tetap stabil, tidak sampai Masya Allah kadang-kadang udahlah kayak orang apa? Lupa diri. Gak ada. Anak pesantren harus punya kecerdasan emosi. Dan kecerdasan emosi juga harus diapakan? Harus ditambah lagi dengan kecerdasan spiritual. Maka dalam bahasa tasawuf, man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Barang siapa yang nggak punya wirid tertentu dalam hidupnya, nggak beda dengan monyet. Anda harus punya kecerdasan yang disebut kecerdasan spiritual. Baca Al-Quran, zikir, terutama doa-doa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang disebut dengan Al-Ma'surat. Silakan. Dan doa yang terbaik adalah Al-Ma'surat. Ada selawat-selawat yang perlu menjadi amalan harian kalian. Kalau ada masalah, ada problem, ada amal-amal zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, dengerin, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual.
Apa itu kecerdasan spiritual? Spiritualnya cerdas. Segala persoalan larinya ke agama, segala persoalan larinya ke iman. Itu kecerdasan spiritual. Ingat anak-anakku, kalau kita mengaku sebagai hamba Allah, kalau kita mengaku sebagai umat Rasulullah, kalau kita ngaku sebagai seorang muslim, kalau kita ngaku sebagai orang beriman, maaf, jangan cuman omon-omon bilang dia seorang muslim. Jangan cuman omon-omon bilang dia seorang mukmin. Seorang muslim sejati, seorang mukmin sejati, apalagi kalian santri. Ya, spiritual kalian harus cerdas. Gimana cara supaya spiritual kita cerdas? Jadikan iman landasan kehidupan kita 24 jam. Sekali lagi, supaya spiritual kita cerdas, tolong dicatat, supaya spiritual kita cerdas, satu, jadikan iman landasan kehidupan kita 24 jam. Dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan dimanapun, bahkan sampai kita mati, iman harus jadi landasan kehidupan kita. Di pasar berdagang, berdaganglah yang dilandasi dengan iman. Bekerja di kantor, dimanapun tempat kita kerja, bekerjalah yang menjadikan iman landasan dia di dalam bekerja. Bergaul, berinteraksi dengan orang banyak, ya, menghadapi problem, menghadapi masalah, jadikan iman sebagai landasan dalam menyelesaikan masalah, jadikan iman sebagai landasan dalam pergaulan. Itu salah satu bentuk bagaimana untuk menjadi orang yang cerdas spiritualnya. Apa yang pertama? Jadikan iman sebagai landasan kehidupan. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai mati dimanapun berada. Yang kedua, ya, supaya cerdas spiritual Anda, yang kedua, jadikan syariat sebagai tata cara kehidupan kalian. Yang kedua apa? Jadikan syariat sebagai tata cara kehidupan. Ngapain pun dan apapun yang dilakukan, jangan keluar dari syariat, jangan keluar dari ajaran agama kita. Dengerin, seorang santri harus seperti itu. Jadikan syariat sebagai tata cara kehidupan kita. Itu yang kedua. Itu orang yang cerdas spiritualnya. Bukan cuma spiritual cerdas, emosinya juga cerdas. Bukan cuma emosi yang cerdas, insya Allah intelektualnya pun cerdas. Abi banyak berkomunikasi dengan teman-teman, dengan pakar-pakar pendidikan. Dengerin, orang yang biasanya hafalan Qur'annya bagus, hafalan hadisnya bagus, itu pelajaran matematik, pelajaran kimia itu gampang, itu nggak susah itu. Dan banyak Abi buktikan, dan banyak Abi mendapatkan. Dan berkomunikasi dengan teman-teman ahli-ahli pendidikan, ketika ngobrol, ketika apa dengan orang-orang yang berpengalaman, orang yang hafalan Qur'annya terjaga dan gampang menghafal Qur'an, menghafal hadis, itu biasanya cerdas dalam matematiknya, cerdas dalam ilmu kimianya. Maka orang yang cerdas spiritualnya juga insya Allah cerdas intelektualnya. Jadi cerdas intelektualnya, IQ-nya cerdas. Kalau bisa punya IQ berapa? 200. Seenggak-enggaknya, ada mantan presiden kita Pak Habibie, itu cerdasnya IQ-nya di atas 200. Mantan presiden Indonesia almarhum Pak Habibie. Itu membuat, dengerin, membuat satu konsep dalam pesawat terbang yang diakui oleh dunia. Namanya adalah, ya, bagaimana mengatasi keretakan pesawat ketika di angkasa. Makanya Pak Habibie ini waktu hidupnya dikenal dengan Mr. Crack. Dia mampu bagaimana mengatasi keretakan di pesawat ketika pesawat terbang di udara. Dan itu dipakai oleh perusahaan-perusahaan pesawat di dunia ini. Itu adalah Mr. Crack namanya, yang bernama Profesor Dr. Insinyur, ya,
Baharudin Yusuf Habibie, mantan Presiden Indonesia yang ketiga. Betul. Jangan Anda anggap orang Indonesia tuh bodoh-bodoh. Enggak, banyak yang pinter. Apa aja nggak paham dan nggak mau paham, nggak mau baca, nggak mau belajar, nggak mau nanya. Bisanya ngambek, bisanya marah. Ada nggak yang modal begini nih? Males baca. Udah. Gagannya banyak, tidurnya banyak, makannya banyak, belajar males. Udah ya. Kalian sebagai orang mukmin harus satu yang cerdas spiritualnya apa tadi? Iman jadikan landasan kehidupan. Tata cara kehidupan jangan keluar dari syariat. Yang ketiga apa? Jadikan akhlak mulia pakaian kehidupan kita. Jadikan akhlak mulia pakaian kehidupan kita. Dengerin 3 hal ini nih. 1, jadikan iman landasan kehidupan. Kedua, jangan keluar dari syariat dalam menjalani tata cara kehidupan. Yang ketiga, jadikan akhlak mulia pakaian kehidupan kita. Dimanapun kita berada, pakai akhlak mulia. Bergaul dengan akhlak mulia. Berbisnis dengan akhlak mulia. Berpolitiklah dengan akhlak mulia. Abi yakin, insya Allah kalau tidak percaya buktikan nanti. Dan mudah-mudahan Abi masih hidup dan bisa menyaksikan. Abi yakin suatu saat insya Allah akan lahir dari Pondok Pesantren Nurul Ilmi, alumni Pondok Pesantren Nurul Ilmi, ada yang menjadi profesor doktor. Insya Allah. Abi yakin insya Allah dari Nurul Ilmi ini nanti ada alumni insya Allah, baik dari alumni pertama sampai kapanpun insya Allah ada alumni yang mampu mendirikan pondok pesantren yang hebat, yang santrinya ribuan orang. Bisa? Insya Allah bisa. Bisa? Insya Allah bisa. Bahkan insya Allah tidak mustahil dari santri Nurul Ilmi ini akan lahir pemimpin-pemimpin yang cuman bukan kelas kampung, tapi kelas nasional bahkan internasional. Insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Oke. Jadi kecerdasan ada berapa anak-anakku? Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, kecerdasan SSQ, soft skill question. Apa contoh orang yang mempunyai soft skill question? Pandai berkomunikasi, pandai beradaptasi. Pinter bagaimanapun kita, jangan merasa sok pinter. Misalnya Allah berikan kita kekayaan harta, jangan sok kaya. Apalagi tantang peteng-teng dengan kekayaannya. Allah pun tidak suka kepada orang yang sombong dan tantang peteng-teng. Jelas? Jelas. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.